Ya, Pak Novel Bang Mumin gitu ya. Mau menanggapin soal bagaimana nih penindakan, karena di tangan beliau sekarang COVID ini masih berjalan dan lagi hot-hotnya gitu loh. Kerumunan masih terjadi. Terus vaksin kalau enggak itu bagaimana ceritanya itu vaksin gitu loh. Regulasi yang tumpang tindih, penerapan yang berbeda pada beberapa tertentu. Yang kita cerita yang dulu dan harapannya ke depan. Terus bagaimana dengan apa yang ditanggapi yang disampaikan oleh Pak Vasco, sebuah harapan bahwa ini semua bisa memberikan ketenangan. Ada masukan buat kita semua dari Pak Bang Mumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya telah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tayangan perdana Cyber TV. Suatu kehormatan buat saya, juga kehormatan buat saya bisa bertemu dengan kawan-kawan kita, pejuang kita luar biasa nih, Bang Noel nih. Ya dengar dulu main lapor-laporan. Iya, laporan, udah main pukul-pukulan. Dia udah main pukul-pukulan. Ya kita belum sarapan pagi-pagi ditunjuk-tunjuknya, gue tunjuk lebih dekat lagi. Bagus nggak kena matanya gitu. Pemirsa, itulah nikmatnya kita ya. Suasana kita masih udah beda dengan yang dulu-dulu. Ke depan ini masalahnya sangat rawan. Tahu nggak kalau umpamanya kita ribut di sini, yang di bawah kayak apa tuh, ramenya kayak apa? Waduh, maka itu televisi Cyber TV ini akan hadir dengan tagline saluran pemersatu bangsa. Maaf saya cut, silakan lanjut. Jadi habis setelah itu baru kita saling kenal. Ternyata dari situ ya kita bisa bersahabat lah. Kita menyampingkan perbedaan yang ada. Ternyata kita bisa jalan bersama. Sering beliau ini luar biasa rajin, malah kontak-kontak saya luar biasa. Saya kagak nyangka gitu, seperti beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain disebut di TV, di luar ribut juga gitu. Kalau ini nggak luar biasa nih, Bang. Makanya saya kaget di ketemu Toto, makanya nelfon saya lah. Saya kaget nih. Katanya dia. Jangan-jangan pengen ngaji jangan-jangan. Jadi begini, untuk saya melihat langkah yang saat ini sebelum ada fit and proper test di DPR, kita melihat ada indikasi Kapolri ini sudah menunjukkan gelagat yang baik. Kalau saat ini saya melihat ada ketidakberesan, mungkin kita bisa menyebutnya oknum ya, di kepolisian daerah Polda Metro Jaya, yang kita melihat polisi ini sudah keluar, oknum-oknum ini sudah keluar daripada jalurnya sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat yang seharusnya berpihak kepada masyarakat. Nah, dengan cermat kita melihat baru mau akan sudah terdengar akan diangkatnya Pak Sigit ini sebagai Kapolri, kita melihat ada gelagat baik untuk menarik kasus imam besar ya, saya Habib Rizik Syihab itu dibawa ke ranah Mabes Polri. Artinya memang sesuai tempatnya, sesuai dengan kelasnya, memang harusnya beliau bukan di jajaran di Polda Metro Jaya. Itu satu langkah. Ternyata ketika sudah diangkat pun, walaupun hanya baru rekomendasi daripada Jokowi, sudah menunjukkan gelagat yang baik lagi, sepertinya ditunaikan gitu. Sepertinya saya pernah mendengar ada janji-janji seperti itu, ternyata ditunaikan untuk bisa memindahkan Habib Rizik dari tahanan titipan di Polda Metro Jaya, dipindahkan ke Mabes Polri yang saya melihat ada lebih leluasa, lebih diperhatikan, lebih manusiawi begitu. Itu saya melihat daripada yang itu kedua, yang pertama. Namun di belakang itu ada PR yang besar, sangat besar, yang hampir kalau saya melihat rasa-rasanya nggak kuat. Jadi Pak Sigit menanggung beban yang begitu besar daripada boleh dikatakan bobroknya oknum-oknum kepolisian yang sudah bermain dengan ranah politik, bukan lagi sebagai pengayom rakyat. Justru saya melihat ada oknum-oknum ini sudah tunduk dengan politik oligarki, kemudian juga tunduk dengan para pemodal seperti itu. Itu sulit untuk dibenahi. Karena kenapa? Karena saya pelaku juga sejarah yang memang saat ini saya pelapor daripada penista agama yang luar biasa, lebih daripada 20 kasus. Sampai saat ini satu pun tidak ada yang diproses, kecuali Ahok. Karena saya pelapor pertama Ahok itu diproses. Kenapa? Karena memang di demo jutaan orang, sampai bisa 13 juta orang. Bahkan
di demo berjilid-jilid. Nah, selebih daripada kasus itu, satu pun boleh saya katakan, polisi harus membenahi Indonesia ini menjadi surga buat penista agama. Sudah menjadi surga, bebas mereka sebebas-bebasnya menghina ulama hari-hari. Kita lihat di grup-grup itu luar biasa. Yang dibully ulama, padahal pihak-pihak kita masih tahu etika, masih tahu akhlak, nggak berani membuli ulama, walaupun berseberangan dengan kita gitu. Masih ada etika, tapi ini luar biasa. Saya melihat di grup itu mereka nggak enak kalau nggak ngebully. Bahkan nggak enak sedetik pun nggak ngebully ulama. Itu yang lalu ya. Itu yang lalu. Dan ini harapannya untuk Harapan ke depan Kapolri tadi baru saya sudah supaya bisa- sampaikan bahwa memang bagus ada 1-2 yang kita melihat seperti itu. Nah, harapan ke depan kita melihat Kapolri ini untuk berani untuk mengangkat keadilan, stop kriminalisasi ulama, untuk segera ada. Saya tahulah sedikit ada musyawarah untuk arah nanti waktu itu kepada Kapolri. Saya pernah ikutlah, tahu ya secara rahasia apa tujuan daripada Kapolri yang baru, yang mudah-mudahan bisa direalisasikan untuk bisa cita-cita. Kita sudah kecewa ya dengan orang-orang Muslim, karena orang-orang Muslim juga ada orang yang munafik. Munafik ini lebih berbahaya. ya, Munafik ini lebih berbahaya daripada mohon maaf dari orang non-Islam. Non-Islam itu nggak berani karena mereka tahu akan diserang agamanya. Akan tetapi kalau orang munafik ini, Islam membawa-bawa agama Islam, tapi dia berani lebih berbahaya orang-orang munafik ini ketimbang daripada, karena non-Islam ini adalah, non-Muslim ini adalah saudara kita di dunia. Saudara kita di dunia. Sedangkan munafik adalah musuh kita dunia dan akhirat. Jadi perlu kita sampaikan bahwa kita sangat bertoleransi.